Situasi geopolitik di Timur Tengah ternyata semakin memanas dikala Iran menembakkan rudal ke wilayah Israel pada Sabtu lalu. Tak tanggung-tanggung, Teheran dilaporkan menembakkan ratusan rudal dan drone berbagai jenis ke Israel. Ini merupakan serangan langsung pertama Teheran ke wilayah Israel dan menjadi pembalasan terbaru Iran pada musuh bebuyutannya tersebut. Eskalasi ini pun dikhawatirkan memicu perang dunia ketiga. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda. Dalam perang militer Iran versus Israel, siapa bakal hancur? Kita akan lihat di slide yang pertama. Selama beberapa dekade terakhir, Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan di Timur Tengah, saling bertukar serangan melalui darat, laut, udara, dan juga dunia maya. Meski hanya memicu kerusakan ringan, rentetan drone dan rudal yang diluncurkan Iran ke Israel pada Sabtu 13 April lalu merupakan serangan kali pertama Iran ke Israel secara langsung dari wilayahnya sendiri dan menjadi peristiwa bersejarah. Kini hubungan Iran dan Israel makin memburuk terutama sejak Iran melakukan serangan pada 13 April lalu terhadap Israel sebagai respons terhadap jet perang Israel yang menargetkan konsulat Iran di Suriah awal April lalu yang menyebabkan kematian komandan militer seniornya. Laksamana Muda Daniel Hagari, juru bicara militer Israel, mengatakan bahwa Iran menembakkan sekitar 300 drone peledak, rudal jelajah, dan rudal balistik. Namun 99% diantaranya dicegat oleh Israel, didukung oleh sistem pertahanan Amerika Serikat, kemudian Inggris, Yordania, dan juga pasukan sekutu lainnya. Israel pun dikabarkan sedang mempertimbangkan kemungkinan membalas serangan drone dan rudal dari Iran, namun serangan ini akan ditentukan di waktu yang dinilai tepat. Lalu bagaimana perbandingan kekuatan militer antara Iran dan juga Israel? Kita akan cek di slide berikutnya. Menurut Global Firepower, Iran berada di peringkat 14 dari 145 negara dalam kekuatan militer pada 2024 dengan Power Index 0,2269. Sementara itu, kalau kita lihat di sini, Israel berada pada posisi 17 dari 145 negara dengan Power Index 0,2269. Power Index sendiri merupakan skor dari Global Firepower ini untuk menilai kekuatan militer sebuah negara berdasarkan berbagai variabel, mulai dari jumlah unit militer, posisi keuangan, hingga kemampuan logistik dan keuntungan geografis. Nah, Iran disebut unggul dari Israel dalam 6 dari 8 variabel, yaitu pada jumlah manpower, armada angkatan darat, armada angkatan laut, sumber daya nasional, finansial, dan juga logistik. Sementara Israel unggul pada 2 variabel lain, yaitu angkatan udara dan juga keuntungan geografis. Nah, kalau dari segi manpower, Iran ini memiliki 610.000 personel aktif atau lebih dari 3 kali lipat personel Israel yang hanya berjumlah 170.000 personel aktif. Meski demikian, Israel ini memiliki tentara cadangan lebih banyak daripada Iran, yaitu 465.000 tentara cadangan. Dibandingkan dengan Iran yang hanya memiliki 350.000 orang tentara cadangan. Kemudian dari sisi angkatan udara, Israel lebih unggul dengan total 612 armada yang mencakup pesawat tempur, helikopter, hingga armada transportasi. Sementara itu, Iran hanya memiliki 551 armada udara. Kemudian kita lihat lagi dari segi angkatan darat. Nah, Iran ini unggul cukup signifikan ya di hampir semua armada kecuali artileri swagerak atau self-propelled artillery. Nah, Iran ini memiliki total 1.996 tank, 65.765 kendaraan lapis baja, 2.050 artileri tarik, kemudian 775 peluncur roket mobile. Sedangkan Israel ini memiliki 1.370 tank. Kita lihat. Kemudian juga memiliki 300 artileri tarik, 43.407 kendaraan lapis baja, hingga 150 peluncur roket mobile. Kemudian dari segi kekuatan angkatan laut, nah Iran ini memiliki
101 armada, sementara Israel hanya 67 armada. Nah, ini diantaranya tadi termasuk 19 kapal selam, 7 frigat, dan 3 korvet. Nah, sedangkan Israel tadi 67 armada ini terdiri dari 5 kapal selam dan juga 7 korvet. Nah, menarik nih pemirsa, satu hal yang menjadi keunggulan Israel dari Iran adalah dari segi teknologi. Sementara Iran ini punya banyak suplai militer yang murah namun efektif. Nah, dikutip dari Straits Times, sejak tahun 2022, Iran ini bisa mensuplai lebih dari 1.000 UAV Shahed 136 serta UAV Shahed 131 dan juga Mohajer 6 untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Nah, pada bulan Mei lalu, Iran ini juga membantu Rusia membangun fasilitas produksi UAV Shahed 136 di negara mereka. Sehingga bisa diasumsikan bahwa Iran ini memiliki ratusan bahkan ribuan drone satu arah dalam tangannya untuk menyerang Israel. Nah, Israel ini bisa melawan rudal balistik dengan sistem pencegat Arrow, sementara drone bisa dilumpuhkan dengan sistem pertahanan udara David Sling atau sistem yang disebut dengan Drone Guard yang dibuat oleh Elta Systems. Lantas seperti apa reaksi dunia terhadap serangan balasan Iran terhadap Israel tersebut? Kita akan lihat di slide berikutnya. PBB mengutuk keras serangan tersebut, bahkan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengaku khawatir mengenai bahaya nyata dari eskalasi yang menghancurkan di seluruh kawasan. Ia pun mendesak semua pihak untuk menahan diri semaksimal mungkin untuk menghindari tindakan apapun yang dapat mengarah pada konfrontasi militer besar-besaran di berbagai bidang Timur Tengah. Kemudian ada juga Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengutuk serangan yang dilakukan Iran dan menjanjikan tanggapan diplomatik G7 yang terkoordinasi. Ia pun mengatakan bahwa Amerika Serikat ini telah membantu Israel untuk menghancurkan hampir semua drone dan juga rudal Iran yang menyerang Israel pada beberapa waktu lalu. Biden pun menegaskan kembali dukungan Amerika Serikat terhadap keamanan Israel. Namun di sisi lain, Amerika Serikat juga tidak ingin melihat peningkatan konflik di wilayah tersebut dan juga menjelaskan kepada Netanyahu bahwa Washington ini tidak akan berpartisipasi dalam tindakan ofensif apapun terhadap Iran. Kemudian ada juga Arab Saudi. Nah, pemerintah Raja Salman bin Abdul Aziz minta semua pihak untuk menahan diri. Arab Saudi mengeluarkan pernyataan yang menyuarakan keprihatinannya terhadap eskalasi militer dan menyerukan semua pihak untuk menghindari kawasan dan masyarakatnya dari bahaya perang. Negara ini juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bersikap, terutama untuk memikul tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Selanjutnya ada juga China. Pemerintahan Presiden China Xi Jinping sangat prihatin dengan eskalasi setelah serangan Iran. Sama seperti sejumlah negara lainnya, China ini juga menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk tetap tenang dan juga menahan diri untuk menghindari peningkatan ketegangan lebih lanjut. China juga menambahkan ketegangan ini merupakan limpahan dari konflik Gaza, karenanya memadamkan konflik tersebut adalah prioritas utama. Sementara itu, pemerintah Indonesia ini juga menyatakan keprihatinan. Bahkan Indonesia meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak demi meredakan ketegangan dan terus berupaya menuju perdamaian abadi di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga menyinggung agar diakhirinya pendudukan ilegal atas Palestina, termasuk dengan keras menyebut bahwa di-stopnya berbagai pelanggaran hukum internasional oleh Israel. Kita harapkan bersama bahwa eskalasi konflik ini tidak meluas dan berkepanjangan agar tidak menambah rentetan resiko ke perekonomian global, terutama Indonesia.